kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Diana. Bagaimana Bu Diana? Alhamdulillah sehat sekali hari ini. Bagaimana hari ini? Jadi kita untuk pembelajaran yang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi monggo kita Dengan- langsung ke kelas. Nanti kita masuk di kelas 10 BSN 3. Kebetulan saya juga mengajar blog hari ini, jadi nanti kita bisa langsung eksekusi. Oke, terima kasih. Oh ya, untuk sebelumnya ini untuk pembelajaran saya ini ya untuk pra observasi di kelas nanti mata pelajarannya apa Ibu? Oh ya, mata pelajarannya ini dasar-dasar busana, elemennya yaitu dasar pola. Jadi nanti kita akan belajar merubah pola sesuai dengan desain. Ya berarti kelas 10 busana 3 nih. Iya, kelas 10 busana 3. Ya, ini tujuan pembelajarannya untuk Tujuan pembelajarannya sesuai dengan elemennya. Nanti kita akan melakukan pecah pola sesuai dengan desain. Jadi nanti anak-anak belajar bagaimana untuk membuat sebuah pola disesuaikan dengan desainnya. Jadi nanti mereka menganalisis dulu, baru mereka pecah pola. Seperti itu. area pengembangan yang tidak dicapai gimana ya Bu? Area pengembangannya misalnya berarti mau mengembangkan dari tujuan pembelajarannya ini mau dikembangkan seperti apa? Oh ya, nanti tujuan pembelajarannya akan saya kembangkan di anak-anak diajak untuk mereka berpikir kritis bagaimana cara mereka melihat, menganalisa suatu masalah dan memecahkan masalah itu. Masalah di sini nanti berupa anak-anak akan saya berikan desain yang berbeda-beda dan mereka akan menganalisis desain tersebut dan membuat pecah polanya sesuai dengan desainnya. Nanti mereka akan tidak bekerja sendiri, jadi mereka akan berkelompok supaya mereka bisa memecahkan masalah tersebut secara bersama dengan pendapat mereka masing-masing. Berarti ini anak nanti mengembangkan kompetensinya untuk memecahkan masalah dari mereka ya. Memecahkan masalah dari apa yang Anda diberikan oleh Bu Hati, yaitu desain yang beraneka ragam. Nanti mereka secara berkelompok berdiskusi untuk membuat desain, untuk membuat pola pecah polanya. Seperti itu. Strategi yang akan dilakukan Bu? Ya, strateginya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, anak-anak akan saya buat berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 7 anak karena 6 anak karena jumlahnya ada 36. Jadi otomatis nanti ada 6 kelompok. Dan masing-masing kelompok tentunya akan saya berikan desain yang berbeda supaya nanti ketika mereka presentasi, kelompok yang lain memaparkan, yang lainnya bisa menyimak dan melihat bahwa desainnya itu berbeda dengan mereka, jadi beraneka ragam sehingga anak-anak bisa menggali informasi lebih banyak, lebih beragam dan lebih dalam. Jadi nanti anak-anak tidak hanya mengetahui dari apa yang sudah mereka kerjakan, tetapi juga hasil dari teman-temannya seperti apa. Oke, terima kasih. Nanti semoga sukses. Supervisinya nanti anak-anak juga senang untuk melaksanakan tugasnya. Oh ya, ini untuk pembelajaran berdiferensiasiannya itu nanti kita akan melakukan yang apa Ibu? Yang konten, proses atau hasil? Di sini sebenarnya termuat semua ya Bu, ada diferensiasi konten karena kontennya di sini nanti kan polanya akan berbeda karena desainnya itu kan berbeda-beda. Jadi otomatis ada diferensi, jadi ada perbedaan, setiap kelompok itu ada perbedaan. Kemudian karena desainnya berbeda, otomatis proses atau langkah mereka mengerjakannya juga berbeda dan pasti juga hasilnya akan berbeda karena desainnya berbeda-beda. Jadinya sudah memuat semua konten, proses dan hasil. Oke, kemudian yang kompetensi sosial emosionalnya nanti kita akan mengembangkan yang area mana? Untuk kompetensi sosialnya nanti di ranah ini kan anak-anak berkelompok ya. Satu kelompok itu kan pasti mereka memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Ada anak yang cekatan dan mereka lebih terampil dalam membuat pola, garis pola, tanda pola dan sebagainya. Kemudian ada anak di kelompoknya mungkin yang lebih pintar untuk pembagian, penjumlahan dan sebagainya, karena untuk pola ini kan pasti kita menggunakan matematika ya. Terus ada lagi kesadaran sosial, jadi ada apresiasi antara satu kelompok dengan yang lain karena nanti anak
kelompok A misalnya mereka presentasi, kelompok yang lain sebagai audiens harus menghormati yang sedang presentasi dan mengapresiasi jawaban mereka. Begitu pula saya, misalnya nanti ada jawaban anak yang kurang pas, saya tetap apresiasi dan saya mungkin bisa menambahkan atau mengoreksi jawaban. Sudah termuat semuanya ya, berarti sosial emosinya ada di situ. Oke, semoga sukses Babi. Ya. Nanti saya ikut masuk ke kelas nggak apa-apa ya? Ya, boleh, silakan Bu Diana. Terima kasih. Baik. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan? Sudah. Semangat ya? Semangat. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, jika bisa. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan untuk pembuatan pola
Oke, silakan yang kelompok satu bergabung dengan kelompok satu di sini. Silakan berdiri di bawah alat kalian, pensil, skala, pulpen merah dan biru. Langsung bergabung. Kelompok 2 ada di sini. Silakan. Kelompok 3 ada di sini. Kelompok 4 di sana. Kelompok 5 di sini. Kelompok 6 di sini. Kalian boleh menggabungkan beda dari satu. Kelompok masing-masing. Ya, pastikan setiap anggota kelompok bekerja untuk menyelesaikan permasalahan yang saya berikan. Ya, kalian berkolaborasi, saling melengkapi kekurangan temannya, kalian lengkapi karena tidak ada yang sempurna. Pasti ada yang lupa, ada yang ingat mengingatkan. Dan ini nanti akan mengasah kejelian kalian untuk bagaimana caranya kalian bisa membaca desain dan mengembangkannya kepada bentuk sebuah pecah pola. Ini akan saya berikan desain yang berbeda-beda. Tugas kalian adalah membuat pecah polanya sesuai desain tersebut. Menggunakan skala berapa? 1/4. Ya, 1/4. Berarti kalau di penggaris skala bagian warna apa? Putih. Jangan lupa ya, bagian warna putih. Ya, silahkan kalian siapkan dulu alat-alatnya untuk membuat pola kecil. Menggunakan apa saja, Mbak? Skala, pensil, terus garis, terus ya, pulpen merah biru. Baik. Oke, silahkan nanti kertas yang saya bagikan yang sudah ada desainnya dituliskan identitas kelompok kalian. Kelompok 1, anggotanya siapa? Baru nanti kalian buat iklan. Langsung itu pecah bola apa dulu yang pertama? Ya, apa Mbak? Ya, menjiplak bola bagian depan dan belakang. Baru nanti dipecah bola. Oke, silakan dikerjakan. Dan anggota kelompok kalian masing-masing. Desainnya ada di sini. Oke. Desainnya kayak apa desainnya? Oke, sudah silakan waktu kalian 30 menit untuk memecah pola bagian depan dan belakang beserta dengan keterangannya. Nanti ketika sudah selesai, tugas kalian adalah presentasi. Silakan dituliskan dulu. Silakan teman-teman bagi yang merasa kesulitan tolong nanti dari belakang dulu.
Dari A B Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Ya, silakan yang mau bertanya tunjuk jari dan sebutkan nama. Siapa namanya, Mbak? Lela Budinaya, Bu. Ya, Lela. Silakan kelompok 4 untuk menjawab pertanyaannya. Mbak Lela, apa pertanyaannya? Itu bentuknya simetris atau asimetris? Asimetris. Kenapa, Mbak? Ya, itu yang ditanyakan polanya, desainnya itu berarti busana yang simetris atau asimetris? Simetris. Ya, alasannya kenapa? Ya, benar apa? Yang keras? Ya, karena kanan dan kirinya sama, tidak ada tidak ada perbedaan. Kalau jawab yang keras ya, Mbak. Oke, ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Cukup? Cukup ya. Oke, silakan berikan aplaus untuk kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 ya. Kalian itu kalau presentasi sebenarnya kalian pinter tapi suaranya hilang. Ya, silakan kalau presentasi itu fungsinya untuk memberikan atau menyampaikan informasi kepada audiens. Audiens kalian itu ada sebanyak ini. Jadi suara kalian harus menjangkau semuanya. Paham ya? Ya, nanti silakan untuk kelompok selanjutnya paling tidak suaranya seperti guru bisa menjangkau semua ya. Oke, tadi yang dipresentasikan oleh kelompok 4 itu benar, Mbak ya. Jadi langkahnya hampir sama, kita identifikasi dulu bagaimana desainnya, apa yang berubah di sini. Pola depannya berubah. Ya, berubah karena garis lehernya turun. Jadi ini diturunkan dari A ke B. Ini teman kalian turun 7 cm. Kemudian ada kancing di depannya sehingga ada penambahan dari TF ke sebelah depan ya. Ada penambahan untuk kancing. Kemudian bagian bawahnya ini miring. Ya, supaya bisa miring. Jadi dimiringkan, caranya dari D ke H digeser. Digeser.
Iya, 11 cm. Jadi tergantung orangnya gemuk atau kurus. Kalau orangnya gemuk, kalian mau geser 11 atau 12 tidak masalah. Tapi kalau orangnya kecil seperti saya, cukup kalian geser 6 atau 8 cm. Ya, jadi ini harus disesuaikan juga dengan customer atau model. Ya, postur tubuhnya kecil atau gemuk, paham ya? Sama seperti kelompok sebelumnya, bahwa pola belakangnya tidak berubah, jadi tetap tidak ada perubahan. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Selanjutnya saya persilakan untuk kelompok 5 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tata kelola sesuai desain. Anggota kami terdiri dari 6 orang, yaitu selanjutnya keterangan tata kelola akan dijelaskan oleh Esa. Pola ini merupakan pola yang simetris karena ada segitiga sama. Lalu pola belakang tidak memiliki akibat juga tidak ada kesalahan dalam desain. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Suaranya keras. Iya. Boleh berupa pertanyaan, boleh berupa tanggapan. Ada yang mau menanggapi? Ya, Mbak. Siapa namanya? Emma Polisian. Ya, kenapa Emma? Suaranya kurang keras. Oh ya, suaranya kurang keras sehingga informasinya kurang sampai. Oke, silakan kalian ulangi untuk bagian yang terakhir tadi. Siapa Umi? Ya, silakan bagian yang terakhir tadi. Kalau ini termasuk desain ini termasuk desain yang paling simpel karena simetris karena Desain ini termasuk desain yang simetris karena kanan kiri. Oke, sudah jelas? Sudah jelas? Sudah. Ya.
Apa informasi yang diberikan tadi yang terakhir? Kanan dan kirinya sama. Ya, kanan dan kirinya sama sehingga disebut dengan desain apa? Simetris. Ya. Yang bagian yang di belakang dengar? Dengar? Oh, ada yang tidak dengar. Yang sana dengar? Dengar. Oke, apa informasi yang disampaikan yang terakhir? Apa informasi yang disampaikan terakhir? Iya, apa, Mbak? Dijelaskan? Iya. Kanan kirinya simetris sama. Iya, kanan kirinya simetris atau sama, berarti desainnya disebut dengan desain yang simetris. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Silakan diberi aplaus. Yuk on. Ya, terima kasih tadi untuk presentasi dari kelompok 5. Ya, jadi Ibu menekankan di sini, kalian harus percaya diri. Silakan, suara kalian harus bisa terdengar oleh semua audiens yang ada di kelas ini. Saya persilahkan kelompok selanjutnya, kelompok 3 untuk maju ke depan. Monggo. Besar. Biar masuk kamera. Aja mepet-mepet mau masuk. Sini. 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 Nah. Mas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari keterangan pecah pola. Perkenalkan, nama saya Naira Hidayah. Nama saya Eka Polidiani. Nama saya Nia Filia. Nama saya kami di sini akan mempresentasikan Keterangan pola A sama dengan 3 cm, D ke F sama dengan 8 cm, E ke F sama dengan 50 cm. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 3. Ya, di situ ada desain yang berbeda dari kelompok yang sebelumnya. Kira-kira ada yang mau tanya tidak? Motornya tidak. Saya Umi. Oh ya. Umi apa? Silakan. Sini tanya. Ya. Tanya kurang keras. Gimana? Suaranya kurang keras. Emma. Oh ya. Tanya dengan jelas. Ya. Oke, silahkan M. Tadi yang dijelaskan Emma apa? Keterangan pola A ke D sama dengan 3 cm, D ke F sama dengan 8 cm, E ke F sama dengan 50 cm. Jelas, Ibu Umi? Sudah jelas? Ya, terima kasih Ibu Umi. Ada yang ingin ditanyakan kira-kira itu beda kan dari yang tadi? Iya, beda. Ya. Oh ya, Dian. Silakan. Emang kebesaran apa? Emang kayak gitu? Apa gambarnya anak? Ya, bisa menjelaskan kelompoknya, Nay? Ini. Ya, kenapa? Itu kebesaran atau memang desainnya seperti itu? Silakan
menyesuaikan desain. Ya, menyesuaikan desain. Karena apa? Itu apa? Simetris, asimetris. Ya, asimetris. Jadi itu bukan kebesaran Mbak Dian. Bukan kebesaran. Tapi apa? Menyesuaikan dengan desainnya. Karena bentuknya asimetris. Asimetris itu kan berarti melebih dari tengah muka. Jadinya menjorok ke sisi yang lain. Makanya terlihatnya seperti polanya kebesaran, padahal tidak kebesaran karena memang pecah polanya seperti itu, menyesuaikan dengan desainnya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Baik, kelompok berapa ini tadi? 3. Silahkan di closing. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 3. Kelompok 3 ini yang suaranya paling keras, Mbak naik. Ya. Anggota kelompoknya masih kurang. Silakan nanti kelompok berikutnya setidaknya suara kalian bisa seperti itu ya, menjangkau seluruh audiens. Di sini tadi kalau dilihat desainnya memang berbeda dari kelompok sebelumnya. Karena apa? Asimetris. Bagian depan kanan lebih panjang. Kemudian tidak ada di TM, tapi menjorok ke sisi kiri. Ya, sehingga tadi ada pertanyaan dari Dian. Apakah itu kebesaran? Bukan kebesaran, tapi apa? Karena memang pecah polanya itu menjorok dari TM ke sisi yang lain. Karena ini asimetris. Kemudian bawahnya, betul ini kelompoknya naik, harus diturunkan karena kalau dilihat ini lebih panjang daripada yang sebelahnya. Paham ya? Jadi pola depan sebelah tidak perlu ada perubahan, yang dirubah pola depan yang satunya saja, di miring seperti ini. Paham ya? Ya, oke, terima kasih untuk kelompoknya naik. Sekarang kita sambut kelompok berikutnya, kelompok 1. Silakan maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Resti Nurmediana. Nama saya Tidak dari Sima. Nama saya Fitriani Sudirma Astiriani. Keterangan pada bola depan dari A ke E turun 5 meter, 5 cm, dari E ke I keluar 5 cm, hubungkan I dan C. B dari 1 naik 5 cm, D F keluar 5 cm, F keluar 5 cm, hubungkan D1 dan F, hubungan F dan H, hubungan B ke I dengan penggaris lengkung. Keterangan pola belakang P ke J sama panjang AC sama dengan 50 cm. Dari D ke D1 keluar 5 cm, lalu hubungkan D1 dan T. Lalu hubungkan D1 dan E. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ya, silahkan sebutkan namanya. Oh ya, Makaila, silahkan pertanyaannya apa? Itu kenapa tidak ada footnote-nya? Ya, pertanyaannya dari Makaila, kenapa tidak ada footnote-nya di pola kalian? Silakan dijelaskan. Ayo, silakan dijelaskan.
dari desainnya tidak ada kupnat. Ya, tidak ada apanya, Mbak? kupnat. Iya. Jawabannya karena sesuai desainnya tidak ada kupnatnya. Terjawab, Mbak Kaila? Ya, sudah. Terima kasih. Ada yang mau tanya lagi? Tidak. Tidak ada yang bertanya? Tidak. Tidak ada yang bertanya? Tidak. Ya, sekarang yang bertanya Bu Guru. Iya. Ya. Kenapa bagian sisi itu harus dikeluarkan? Itu keluar berapa senti, Mbak? 5. Ya, 5 senti. Kenapa harus dikeluarkan? Ya, betul. Ya. Ya benar, jawabannya apa? Dia keras. Yang keras. Karena desain ada pengeluaran bagian desain samping depan. Bagian sisi. Ya, bagian sisi. Oke, jawabannya tadi teman kalian menjawab karena sesuai desainnya dikeluarkan atau ada penambahan di bagian sisi. Menurut kalian betul atau tidak? Tidak. Tidak. Dian berpendapat tidak. Kenapa Dian? Desainnya itu Ayo Dian, kenapa Dian berpendapat tidak? karena desainnya itu beda. Beda bagaimana? Bedanya itunya lah yang miripnya. Ini negatif bagian pengeluaran. Pak ya di sini. Bedanya apa? Ya. Ya, Dian bingung. Iya. Dian bingung. Ada yang mau tanya yang lain? Ada yang mau tanya yang lain? Tidak? Tidak? Cukup? Cukup? Bagaimana kelompok lain cukup? Cukup. Ya, oke. Berikan aplaus untuk kelompok ini. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kehadirannya Bu Junjung, Bu Happy. Ya, kita pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pasca observasi dari yang telah kegiatan yang telah kami lakukan. Saya dengan Bu Happy kemarin sudah melakukan pra observasi kelas, kemudian saya sudah mengobservasi pada saat Bu Happy mengajar pada mata pembelajaran dasar-dasar busana di kelas 10 busana 3. Ya, karena kami memang mengajar pelajaran yang sama, dasar-dasar busana, saya di busana 1 dan 2, kemudian Bu Happy di busana 3. Nah, materi yang kami ajarkan kemarin yang diajarkan adalah materi pembuatan dasar pola. Kita akan membuat pola yang dari desain yang berbeda-beda. Nanti anak dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu akan menerapkan pecah pola dari desain yang berbeda-beda, jadi tidak sama. Itu yang lebih. Ya, kemarin sudah kita lakukan praobservasi pada tanggal 26 September. Di sini tujuan pembelajarannya kita membuat pecah pola sesuai dengan desain, memecahkan area perkembangan yang tidak dicapai, yaitu memecahkan masalah yang diberikan oleh guru sesuai dengan tujuan pembelajarannya, yaitu pecah pola sesuai dengan desain yang desainnya per kelompok berbeda-beda. Kemudian strategi yang dipersiapkan yaitu siswa dijadikan berkelompok, kemudian satu kelompok ada satu desain, kemudian siswa untuk berdiskusi dalam kelompoknya, setelah itu siswa melakukan presentasi. Kemudian catatan yang saya berikan adalah guru sudah menyampaikan RPP yang merangkap pembelajaran berdiferensiasi, ada pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan hasil, dan sudah menyantumkan KSE yaitu kesadaran diri Anda, kesadaran sosial, dan keterampilan berrelasi. Di RPP-nya sudah tercantum. Kemudian pada saat
pembelajaran, saya masuk di kelas untuk mengamati. Itu yang pertama, Bu Happy itu sudah melakukan presentasi materi yang akan diberikan dengan jelas. Kemudian guru memberikan materi desain yang berbeda-beda, sudah dijelaskan nanti ini yang desain asimetris atau asimetris, bagaimana cara membuatnya itu sudah dijelaskan. Kemudian membentuk siswa berkelompok untuk membuat diskusi, memecahkan dari desain yang sudah ada, kemudian dibuat pecah pola sesuai dengan desainnya. Kemudian setelah itu siswa melakukan presentasi yang telah dibuatnya. Namun kemarin ada kendala ya Bu ya, pada saat melakukan presentasi, pada saat pemberian materi sudah oke, siswa pada saat membuat desain, membuat pecah pola sesuai dengan desain sudah dibantu dengan Bu Happy, itu sudah mampu membuatnya. Tetapi pada saat presentasi, nah pada saat presentasi ini itu ada kendala, yaitu siswa yang bisa berpresentasi dengan suara lantang, percaya diri itu hanya satu kelompok. Ya, yang lainnya itu suaranya bahkan saya yang berada di tengah kelas itu tidak terdengar, apalagi yang berada di belakang kelas gitu ya. Ya. Nah, dari permasalahan yang kita temui kemarin itu menurut Bu Happy, itu kira-kira aktivitas apa yang bisa kita kembangkan dari kekurangan anak yang kemarin itu? Aktivitas yang bisa dikembangkan atas kekurangan anak waktu presentasi ya, terutama di sini pada waktu presentasi. Ya, itu kan karena adanya ketidakpercayaan diri si anak untuk memaparkan presentasi mereka, padahal di situ kan sebenarnya sudah jelas, sudah dituangkan dalam bentuk desain dan pecah polanya. Sebenarnya siswa itu hanya tinggal menjelaskan ke audiensi atau teman-temannya yang lain, tapi mereka ada tidak percaya diri karena mungkin takut salah. Yang pertama, yang kedua mereka mereka memang beberapa anak itu masih malu-malu dalam menyampaikan, jadi mereka itu intonasinya juga kurang lantang, masih terdengar samar-samar, jadi mereka belum menguasai kelas. Nah, seperti itu, belum menguasai kelas karena suaranya kan harusnya kalau presentasi bisa terjangkau di seluruh audiensi yang ada di kelas itu. Yang aktivitas yang bisa dikembangkan, mungkin anak-anak harus lebih ditekankan supaya mereka percaya diri. Yang pertama itu caranya kita akan lebih sering-sering untuk melaksanakan kegiatan presentasi, baik itu secara kelompok maupun individu, karena biasanya kalau secara berkelompok mereka akan ketergantungan dengan anggota kelompoknya yang lain, sementara kalau individu mereka akan agak dipaksa untuk bagaimana caranya mereka tampil secara sendiri, harus percaya diri supaya rekan-rekan yang lain atau teman-temannya sebagai audiensi bisa paham apa yang disampaikan. Jadi lebih untuk mengeksplor bahwa semua anak ini sebetulnya bisa. Iya, sebenarnya semua anak bisa, mereka mempunyai kemampuannya sendiri-sendiri ya. Tinggal kepercayaan dirinya saja yang harus digali dan dikembangkan. Ya, jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri dari siswanya ya. Karena memang ya itu yang kita harus timbulkan pada saat besok anak bekerja. Iya, betul. Pada saat anak mempunyai rasa percaya diri itu akan sangat membantu pada saat mereka bekerja. Oke. Setelah itu setelah membuat anak itu merasa percaya diri, nah itu tingkat keberhasilan yang ingin dicapai nanti bahwa hanya percaya diri pada saat presentasi atau ada lebih lagi yang untuk ditingkatkan seperti itu? Oh ya, jelas. Selain percaya diri untuk berpresentasi, mereka juga harus percaya diri dalam mengungkapkan pendapat, karena biasanya kalau di diskusi ada persoalan, pasti anak-anak itu punya pemikiran yang berbeda. Jadi mereka harus percaya diri dalam mengungkapkan pendapat. Kemudian juga mereka percaya diri dalam menuangkan sebuah ide, karena seperti desain dan pola itu kan saling keterkaitan. Jadi anak-anak itu harus
menggali apa ya imajinasi mereka, dan mereka harus percaya diri itu sebagai karya originalnya mereka. Jadi tidak mereka meniru-niru teman yang lain atau meniru sumber yang sudah ada. Jadi mereka harus mendapatkan percaya diri bahwa ini sudah pede bahwa ini adalah hasil karya saya. Betul. Karena ternyata setelah ditelusuri anak-anak ini kan di kelas 11 atau kelas 12-nya itu sebenarnya mereka sudah mampu untuk membuat busana sendiri, bahkan sudah punya nilai jual. Tapi kadang kala ketika ditanyakan, loh kenapa nggak dijual saja Mbak, atau di kalian membuat produk dengan brand kalian, mereka itu masih takut-takut. Mereka karena tidak percaya diri itu tadi, padahal sebenarnya sudah mampu dan sudah apa ya, sudah sesuai lah untuk dipasarkan. Dari aktivitas yang akan kita kembangkan tadi, presentasi yang lebih banyak, kemudian meningkatkan rasa percaya diri, ada dukungan yang diperlukan? Tentu dukungan itu pasti Bu, terutama dari yang pertama pihak sekolah ya. Itu Bapak Kepala Sekolah memberikan keleluasaan nanti untuk menggunakan sarana prasarana, karena harapannya anak itu nanti presentasinya tidak hanya klasikal di kelas, tapi mereka bisa presentasi mungkin dengan konten-konten. Dengan konten. Jadi mereka bisa menghasilkan produk, mereka bisa menawarkan produk lewat konten. Berarti mempresentasikan hasil produknya mereka ya melalui sosial media. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dukungan dari rekan guru yang lain, termasuknya rekan guru normatif adaptif, terutama di sini guru bahasa. Karena presentasi itu sangat berkaitan erat dengan pembelajaran di bahasa ya. Masuknya ke public speaking. Nah itu jadi sangat butuh kolaborasi dengan guru-guru bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Jadi yang seperti yang kita terapkan kemarin ya Bu ya, waktu diklat itu juga kita harus berkolaborasi dengan guru normatif adaptif. Iya betul. Ya, butuh berapa waktu untuk kira-kira kita menyiapkan anak ini? Kira-kira butuh waktu 1 minggu, karena nanti kita kolaborasinya mungkin tidak hanya dengan guru bahasa ya, karena nanti akan ada guru TIK ya untuk membuat konten dan sebagainya. Guru bahasa dan guru TIK ya. Nah ini untuk aktivitas pengembangan yang pertama, mungkin adakah aktivitas pengembangan yang lain yang ingin dicapai? Aktivitas pengembangan yang lain saya kira belum ya Bu, karena menurut saya yang tadi itu sudah sangat cukup untuk pengembangan pembelajaran saat ini, karena sudah masuk ke ranah apa ya, anak zaman sekarang itu kan digitalisasi ya. Jadi tadi kita sudah masuk ke konten di situ, dan kita kerjasama dengan guru TIK nanti untuk membantu anak-anak supaya lebih percaya diri, tidak hanya di kelas tapi juga di sosial media. Ya, terima kasih waktunya Bu Happy sudah memberikan sudah bersedia untuk menjadi kemarin jadi observer saya pada saat saya ini. Terima kasih juga Bu Junjung sudah mendampingi saya. Demikian presentasi hasil praobservasi dari saya dengan Bu Happy pada pembelajaran dasar-dasar busana di kelas 10 busana 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.